Halo. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin alasan kenapa aku berhenti menjadi Ega. Dan aku bakal jelasin pertama aku tuh dari batch 2 dan batch 4. Dan dari batch 2 itu sebenarnya aku 6 bulan, abis itu aku lanjut di batch 4 itu yang 1 tahun. Jadi itu lumayan kaget banget karena itu pertama kalinya juga ada uji coba selama 1 tahun gitu kan. Dan sebenarnya kontrak aku tuh udah berakhir dari 19 Februari 2021. Jadi I think that I have the right to say about this gitu kan, buat ngomongin pengalaman aku sebagai Ega dari 2 batch itu. Untuk yang mencari syarat umum, sebenarnya untuk batch 2, batch 4 itu lumayan berbeda ya. Kalau buat batch 4 yang terbaru, informasi terbaru itu minimal 1000 followers. Tapi menurutku Emina tuh tetap memberi toleransi kalau misalnya dia kayak 700 followers atau berapapun gitu. Karena menurutku angka followers itu bukan patokan, yang penting itu kepribadian kalian. Aku bakal ngomongin pros and cons sebagai Ega. Buat yang nggak tahu Ega itu apa, Ega adalah kepanjangan dari Emina Girl Gang Ambassador, yaitu kita perpanjangan tangan antara sekolah atau institusi pendidikan yang kita lagi jalani dan juga Emina sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya proposal ataupun acara-acara yang membutuhkan kedua pihak ini, kita bisa menjadi middleman-nya, orang tengah gitu. Nah, prosnya itu sebagai Ega, kalian pertama bakal dapat kenalan baru. Aku sendiri sebagai Ega Jakarta, aku kenal sekitar 40-an orang baru. Itu pun karena kita corona, jadi kita saling mengenal yang Ega nasional gitu. Jadi lebih deket sebenarnya kalau secara virtual. Tapi mungkin deketnya karena kita saling kenal doang. Kayak, oh gue tahu dia gitu. Tapi mungkin belum tahu secara kepribadiannya gimana gitu. Ini aku sambil ngeliat ke laptop ya. Selanjutnya, itu kalian dapat fee. Jadi fee-nya itu ada 2 jenis. Pertama berbentuk uang yang bakal dikirim ke transfer ke rekening kalian tiap bulannya. Dan juga fee yang berbentuk produk. Nah, fee berbentuk produk ini bakal dikasih ke semua anak, regardless mereka ngerjain tugas atau enggak gitu loh. Jadi kayak, walaupun mereka nggak kerjain juga tetap bakal cair kodenya. Kalau misalnya karena pandemi, kita bakal dikasih voucher untuk berbelanja di Lazada senilai 200.000 per bulannya. Tapi biasanya kalau misalnya di zaman aku dulu, di batch 2 itu kita biasa dapat pengiriman gitu loh, paket. Kalau misalnya untuk yang kebilang sendiri itu berbentuk uang, itu menurutku sesuai dengan apa yang kita lakuin. Jadi kalau misalnya kita nggak kerjain tugas apapun bulan ini, ya kita nggak dapet uang yang dicairkan pada bulan itu. Dan menurut aku itu fair karena kita akhirnya nggak punya beban moral juga sebagai Ega. Kalau misalnya kita nggak ngerjain tugasnya tapi kita tetap dapet uang. Yang namanya itu adalah gaji buta ya kan. Jadi kayak aku sebagai Ega, kayak pas aku sibuk dengan UAS aku ataupun UTS aku dan aku nggak ngerjain tugas, aku merasa kayak okay, that's fine gitu. Hal yang kita bisa dapetin itu soft skills karena Emina tuh suka banget bikin workshop, bukan workshop sih, kita bisa bilang gathering gitu sama beauty influencers terutama ya. Untuk ngomongin misalnya tentang branding, tentang cara untuk menjadi good influencers, atau misalnya reviewing something tapi nggak menjatuhkan gitu. Pokoknya banyak banget lebih ke branding segala macem. Dan sebenarnya kalau misalnya offline lebih seru lagi karena bahkan pada batch 3 itu mereka sempat datang ke Lazada, ke headquartersnya buat belajar tentang program afiliasi. Dia sayang aja karena corona semuanya harus serba online gitu. Kemarin juga sempat dapet yang Lazada tapi ya itu online gitu. Selain itu kita juga bisa membagi waktu, belajar membagi waktu karena ya tentunya kita sebagai pelajar gitu kan. Ya pasti tujuan utama kita tuh belajar, bukannya Emina tuh dipentingkan nomor 1 gitu loh. Karena ya Emina tuh kan aku hitungnya side hustle, bukannya my main job gitu loh. My main job is to study gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kalian jadi Ega tuh pinter-pinter sih dapat kesempatannya gitu. Misalnya dulu bahkan di batch 2 itu kita sempat dapat kesempatan untuk nonton Gadis Sampul secara live kayak karena kita perwakilan dari Emina. Pas batch 4 itu kita sempat ditawarin mau nggak kayak misalnya bikin audisi untuk Ega. Siapa tahu ada yang kepilih untuk jadi main iklan di iklan Emina selanjutnya gitu kan. Menurutku kalau misalnya kalian suka banget sama opportunity dan dapat relasi gitu, it's really a good starting point gitu loh sebagai Ega. Tapi menurut aku cons-nya dan juga alasan-alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sebagai Ega lagi setelah kontrak aku berakhir. Sebenarnya Emina tuh belum ada peraturan tertulis kayak misalnya kita sampai saat ini ya, sampai saat aku pembuatan video ini tuh belum ada cara tertulis kalau kita udah nggak boleh lanjut lagi kalau misalnya udah 2 batch. Bahkan sebenarnya teman aku ada juga yang 3 batch dan ya sejauh ini it's fine gitu kan. Cuman aku merasa kayak aku harus memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Dan sebenarnya sekarang itu banyak banget aku ngeliat antusias dari remaja perempuan yang mendaftar menjadi Ega. Soalnya kayak banyak banget aku sering dapat DM kayak misalnya Kak ini gimana secara syarat-syarat dan itunya. Kalau misalnya kalian mau lebih lanjut lagi tentang syarat, tentang wawancara yang lebih
menurut aku lebih upgrade, karena kan yang aku punya video itu 2018 dan itu lumayan 2019 dan itu lumayan lama gitu kan. Sekarang udah 2021, lumayan 2 tahun, pasti ada pergantian ya kan. Nanti kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa tulis di komen bawah. Kalau misalnya kalian mau request tentang video itu, aku bakal bikin juga. Selain itu, aku merasa kayak aku makin lama tuh kurang kreatif, dan jujur aja engagement aku tuh turun sejak aku menjadi Emina Girl Gang Ambassador. Emang pada awalnya tuh kayak semua pada saling komen, kita pada kayak saling support, pada saling like gitu. Kita punya grup sendiri. Tapi lama-kelamaan akan ada titik dimana kita semua akan merasa jenuh dengan kayak kita harus nge-like, harus ke komen sesama Ega gitu kan. Ya udah, akhirnya engagement aku menurut aku tuh turun di akhir-akhir tahun. Sekarang tuh udah mulai menaik karena aku mulai mencoba untuk membuat ide-ide baru di video aku. Dan aku sebagai Ega itu punya beban, karena kita udah ngupload konten tentang Emina dan akhirnya engagementnya turun, organic viewsnya turun. Itu tuh kayak gimana ya, aku tuh sebagai orang yang dibayar, ya kasarnya itu dibayar sama Emina, tapi malah nggak mencapai target. Dan akhirnya kayak yang tahu ya cuma teman-teman aku doang gitu loh. Menurut aku tuh jadi akhirnya sia-sia gitu, karena aku merasa Emina juga nggak terlalu diuntungkan gitu loh secara materi. Karena aku yakin Emina juga bikin Ega bukan cuma asal kayak ayo kita bikin komunitas, tapi pasti juga untuk memberi kayak brand awareness tentang Emina sendiri. Tapi kalau misalnya menurut aku setahun itu kelamaan, jadi akhirnya kayak ya itu organic engagement aku tuh, organic views aku tuh turun, karena aku merasa aku kurang kreatif juga di situ dalam pembuatan konten. Makanya itu alasan kenapa aku keluar. Kayaknya aku udah nggak bisa deh kalau misalnya setahun lagi aku disuruh bikin konsep gitu loh. Setahun itu udah kayak bye-bye deh. Aku merasa aku udah mulai sibuk dengan jadwal kuliah aku, dan juga aku punya usaha sampingan, dan aku harus menyiapkan waktu lebih untuk Ega. Itu kayaknya I think I have to give up either one gitu. Dan menurut aku ya Emina gitu, karena sebentar lagi juga sebenarnya masa usia aku untuk ikut Ega tuh sebenarnya udah mau habis gitu loh, sampai 19 tahun kan. Sedangkan aku tuh tahun ini 19 tahun pada bulan Juli nanti gitu. Jadi kayak aku merasa udahlah, mendingan nggak usah lanjutin aja gitu loh, karena ya lumayan lah 1,5 tahun pembekalan dari pengalaman itu banyak banget gitu loh. Lebih ke tepatnya aku merasa jenuh karena setahun itu panjang banget, dan kita emang harus di squeeze the juice gitu ya dari otak kita buat bikin konsep yang seru gitu loh, yang bikin orang kayak wah nontonin apa gitu. Karena dulu aku sempet bikin yang video aku semacam bikin ads gitu pakai bahasa Jepang, dan itu lumayan banget tuh, banyak banget yang komen. Tapi kan aku nggak mungkin ya setiap kali bikin pakai bahasa Jepang, karena menurut aku itu menarik sebagai konsep, tapi target pembelinya ya bukan orang Jepang, karena Emina tidak dipasarkan ke Jepang gitu kan. Jadi itu alasan aku kenapa keluar dari Emina. Udah, buat kalian yang mau masuk Emina, selama kalian suka sama yang namanya the world of beauty, the world of makeup gitu loh, silahkan daftar aja. Dan ya itu sebenarnya ada syarat-syarat, tapi menurut aku tuh mereka bukan kayak patokan. Kalau misalnya nggak memenuhi salah satu dari syarat itu, kalian nggak bisa masuk. Aku sering banget ngomong ini, pas diwawancara kalian tunjukin diri kalian yang kayak nggak dibohongin gitu loh, sengaja bikin persona yang kayak lumayan baik gitu loh, tapi hanya untuk memenuhi kayak standarnya Emina gitu loh, padahal itu sebenarnya bukan diri kalian. Ya paling itu doang sih tips yang bisa aku kasih dari video ini. Semoga kalian gak bosen, ini udah lumayan lama sih, 15 menit, cuman pasti kepotong-potong. Ya kalau misalnya kalian punya request video tentang Emina lagi, boleh komen di bawah. So, I think that's all. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini lumayan membantu, lumayan informatif, kalian bisa share juga di platform social media kalian. So, I think that's all. Bye-bye.